selamat siang. Kita lanjutin ya kuliah kita. VT nomor 66. 66, bukan nomor 6, nomor 66. Kita lanjutin. Kalau Anda mungkin mengikuti VT sebelumnya, bahwa secara singkat aja ya, bahwa ada 5 kekaisaran di dunia yang waktu Perang Dunia Kedua itu selesai. Hartanya itu 5 kekaisaran ya, yang lain bangkrut semua. Inggris semua bangkrut ya. Jadi yang ada itu sisa itu ada 5 kekaisaran. Cina, Jepang, Mataram. Itu menjadi NATO. Lalu yang 2 ya, ini 3. Yang 2 adalah Kaisar Rusia dan Jerman. Oke, ini menjadi Soviet Union, menjadi Rusia. Lalu yang ini menjadi Amerika ya, NATO. Ingat ya, Cina, Jepang, Mataram. Nah, yang Mataram ini itu diwakili oleh Kerajaan Mataram. Karena apa? Karena waktu itu 500 tahun itu VOC masuk ke Indonesia itu membuat bank namanya The Jawas Bank, di mana dikuasakan hartanya itu kepada Raja Mataram. Loh, kok dikuasakan ke Raja Mataram, Pak? Bukan itu miliknya Belanda? Loh, waktu VOC masuk itu Belanda belum ada. Jadi Belanda itu jajahan Spanyol. Nah, yang masuk itu VOC itu adalah perusahaan swasta. Nah, sehingga pada waktu Belanda itu merdeka setelah Perang Napoleon, hartanya itu dikembalikan dari Mataram menjadi milik King William ketiga. King William ketiga. Lalu kemudian diwariskan pada anaknya Ratu Wilhelmina diteruskan kepada Ratu Juliana. Nah, sekarang ke depan ini Ratu Juliana juga udah tua. Nah, digantikan anaknya lagi. Nah, dengan demikian antara Raja Belanda dengan Mataram ini saling mengikat ya, gitu, saling titip gitu loh. Nah, sehingga pada waktu merdeka itu hartanya Mataram itu disita oleh Jenderal MacArthur, dibuatlah akad kepada Soekarno. Nah, kemudian kita cerita yang sekarang ya. Artinya pada waktu Soekarno itu menyerbu Ganyang Malaysia dan perang melawan Belanda di Irian Jaya, itu akad itu dicabut, diganti kepada Panglima Mandala, Maijen Soeharto. Nah, Soeharto akhirnya naik dan membebaskan bukan membebaskan, membubarkan dan membunuh PKI. Nah, kemudian itu tahun 65 ya. Nah, langsung maju ke depan itu tahun 98 itu Pak Harto ya sudah 32 tahun memerintah ya, sehingga beliau juga sudah tua. Nah, satu hal yang luput adalah pada waktu itu terjadi kerusuhan 98. Nah, sehingga kerusuhan itu sangat disesali oleh Soeharto. Beberapa pertanyaan ini ya, mungkin ada 10 pertanyaan ya. Coba Anda pelajari ya, jangan nanya ke saya. Saya ini menceritakan kepada Anda supaya Anda itu enggak buntu gitu loh. Satu pertanyaannya ya. Akad itu kan sudah ada ya antara Amerika dengan Soeharto. Artinya Amerika utang 70.000 ton emas, ya kan? Kenapa Soeharto itu tidak menyerahkan akad itu kepada penggantinya gitu loh. Ya, baik anaknya, menantunya, Prabowo, Mbak Tutut, Mbak Titi, Sigit, Tommy, atau Bambang, atau kepada cucunya Ari Sigit, ya, atau cicitnya ya Eno Sigit. Nggak diserahkan. Pada waktu itu Pak Harto turun 10 tahun. Ya kan? Kedua, gara-gara kerusuhan 98, maka bunganya akad utang Amerika itu 70.000 ton itu bunganya adalah IGGI dan CGI. Ya, Consultative Group of Indonesia. Itu bunganya utang Eropa kepada Soeharto. Ya, yang 70.000 ton itu bunganya. Nah, zaman dulu itu ada yang namanya Inpres, SD Inpres, Pasyandu, ya, bibit unggul, ya, intensifikasi persawahan. Artinya itu pemupukan. Dulu itu nggak ada pupuk, ya. Dulu dibagikan pupuk.
Ya. Nah, kenapa itu terhenti dan Pak Harto tidak memberitahu kepada atau mempertanggungjawabkan kepada sebagai mandataris MPR? Sehingga yang ketiga, kenapa posisi mandataris MPR itu tidak dijelaskan oleh Soeharto sehingga sekarang itu MPR-nya nggak ada? Ya, utusan daerah yang di dalam MPR itu adalah utusan 400 adipati di Indonesia. Ya, itu dihapuskan diganti dengan DPD. Sekarang itu MPR sudah nggak ada. Ya, MPR nggak ada, yang ada itu adalah MD3. Apa itu DPR, DPD, dan MPR sebagai kombinasi dari DPD dan DPR. Tetapi kekuasaan MD3 itu nggak ada, yang ada kekuasaan DPR. Ya, DPD nggak ada kekuasaannya. Sehingga ya MPR ini nggak bisa membuat tap MPR, sehingga tidak ada pada saat terjadi kebuntuan, misalnya sekarang, kalau terjadi kebuntuan ya, itu nggak ada MPR, ya, sehingga tidak ada yang disebut keputusan dari lembaga tertinggi di Indonesia itu nggak ada. Yang ada itu adalah Kepres dan undang-undang, ya, yang satu lewat DPR, yang satu presiden sendirian. Nah, yang keempat adalah bagaimana caranya mengaktifkan bunga yang IGGI dan CGI tersebut? Ya, ada inisiatif dari 9 perusahaan menjadi Peace Agro. Mereka ingin, ini perusahaan asing ya, antara Nestle, Unilever, Sinarmas, Indofood, dan lain-lain, 9 perusahaan itu membentuk Peace Agro. Nah, itu ingin mengaktifkan bunganya IGGI. Ya kan? Yang kelima, lalu kepada siapa akad yang baru ini? Nah, itu ternyata dari awalnya itu Soekarno mendapat mandat dari Keraton Mataram, maka akad setelah Soekarno-Soeharto dikembalikan kepada keturunan Mangkunegoro VI. Disebut Raja Sanjoyo Hamijoyo Suparto. Kalau ditanya, loh kenapa kok kepada Pak Sanjoyo? Ya, jangan nanya saya, ya kamu pelajari. Ya, kenapa Amerika itu mengakad dengan Raja Sanjoyo? Karena dia keturunan Mataram. Lalu pertanyaan nomor 6, Pak, hartanya Mataram itu masih ada? Ya masih ada, ya buktinya ya Amerika itu mengaku perjanjian utang. Dengan demikian pertanyaannya adalah gunanya apa akad itu? Nah, posisi terakhir itu Amerika itu ingin menambah utang karena utangnya Amerika itu 34 triliun itu setara dengan 500.000 ton emas. Ya. Dan orang-orang di dunia ini udah tahu mana ada emas segitu. Ya kan, Inggris juga tahu itu emas nggak sampai segitu dan sebagainya, sehingga Amerika itu ingin mengaktifkan lagi IGGI, ya. Jadi sehingga apa manfaatnya akad tersebut? Nah, itulah mereka ingin mengaktifkan IGGI gitu loh. Lalu ke depan ini gunanya apa IGGI itu? Ya coba Anda pikirkan gitu loh. Mungkin ya para sultan-sultan di antara 416 kadipaten adipati di Indonesia itu coba ditanya, ya kan? Yang kelima, apakah bisa mengaktifkan mandataris MPR? Ya, kalau dibilang bisa ya bisa, tetapi ya lembaga MPR itu sudah nggak ada giginya, nggak ada. Kalau dulu tuh ada DPR, MPR. Artinya DPR ditambah dengan 416 utusan adipati kerajaan di Nusantara. Itu menjadi MPR, ya MPR udah nggak ada, ya tap MPR juga udah nggak ada, artinya ya udah nggak ada keputusan MPR, tidak ada mandataris MPR. Jadi sehingga bagaimana masa depan bangsa Indonesia? Jangan khawatir ya, seseorang itu bumi itu tidak diciptakan dari kemarin ya, tetapi sudah ada raja 500 tahun yang lalu. Sebelum 500 tahun yang lalu itu sudah ada Mojopahit. Sebelum ada Mojopahit itu ada Singosari. Artinya di Indonesia itu sudah ada peninggalan leluhur.